Hai COVID-19, wow, saya hidup hanya berdua dengan satu anak tunggal karena suami saya sudah meninggal 2 tahun lalu. Saya merasa saya tidak akan kena COVID-19. Itu kesombongan yang harus diruntuhkan. Mengapa saya begitu pede bahwa saya tidak akan kena COVID-19? Karena sejak pandemik saya sungguh-sungguh amat takut orang bilang parno. Karena saya ada mama yang usianya 91 tahun yang sering tinggal di rumah saya. Untuk itu saya sungguh-sungguh menghindar untuk keluar rumah. Protokol 3M bahkan 5M sudah saya jalankan. Mungkin dalam 9 bulan ini tidak lebih dari 10 kali saya ke pasar. Saya tidak pernah ke restoran, saya tidak pernah ke supermarket, saya tidak kemana-mana. Begitupun dengan anak tunggal saya. Dia bekerja full work from home sejak bulan Maret. Dan dia juga takut takut menularkan saya. Dia sungguh sangat hati-hati. Dan juga saking saya takutnya, saya tidak mau lagi memakai pembantu harian karena takut pembantu itu terkena COVID. Supir yang sudah bekerja dengan saya puluhan tahun pun saya tidak izinkan masuk ke rumah saya kecuali supir itu mengendarai mobil pribadinya ke rumah saya. Itulah alasan saya begitu pede dan sombongnya. Sampailah pada tanggal 12 Desember hari Sabtu, anak saya memang ada acara bersama teman-temannya 8 orang. Dan memang ada photo session untuk membuka masker. Gejala pertama yang dialami anak saya pada hari Selasa adalah suara sengau seperti mau pilek. Kemudian pada hari Jumatnya 18 Desember hilanglah penciuman. Kami melakukan swab dan pagi hari 19 Desember anak saya dinyatakan positif COVID-19. Tetapi sampai hari ini kami bingung karena 7 orang lainnya dari sahabat anak saya itu tidak ada yang terkena COVID. Tapi kami tidak ingin mencari tahu lagi dari mana datangnya COVID. Toh sudah kena COVID. Jujur sebagai manusia saya kaget, tak percaya. Rasanya seperti disambar geledek. Anak saya kena COVID. Pikiran saya sebagai manusia liar sudah pergi kemana-mana. Saya berpikir, oh Tuhan, saya baru kehilangan suami 2 tahun lalu. Apakah saya harus kehilangan anak tunggal saya? Itulah pikiran negatif saya. Teman-teman, disinilah pentingnya komunitas, saudara, dan para sahabat dekat di mana kita bisa berbagi. Seketika saya mengetahui hal ini, saya segera mem-WA saudara saya, teman-teman baik saya, termasuk komunitas saya dan juga beberapa suster yang menjadi sahabat baik saya. Satu orang suster dari Semarang dan tidak ada yang kebetulan. Suster ini penyintas COVID-19 langsung menelpon saya. Suster inilah orang pertama yang menelpon saya dan saya menangis sejadi-jadinya di depan suster itu. Dan suster menenangkan saya. Setelah saya bisa berpikir tenang, saya terngiang kembali suara yang saya dengar pada tanggal 27 Juli 2017 di Misa Triduum di gereja Saint Ignatius Church Singapore waktu saya menemani suami saya berobat. Suara yang terdengar seperti bercanda. Ruth, I'm watching over you. Ya, Tuhan selalu memelihara saya. He is watching over me. Sehingga judul awal tadi saya katakan, Hai COVID-19, wow. Hai-nya dari H dan I, He is. Wow-nya watching over us. Tuhan selalu memelihara kita semua. Tuhan menyertai kita semua tiap detik. Itulah yang ada terngiang kembali. Dan segera saya mem-WA dokter yang merupakan dokter malaikat kami yang merawat suami saya selama suami saya cancer 2 tahun. Lewat dokter inilah, lewat WA, anak saya diberikan obat-obatan dan pada akhirnya dan serentetan hal-hal yang harus diperiksa, CT scan, lab pengambilan darah dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, anak saya tidak perlu masuk rumah sakit, cukup diisolasi mandiri di rumah. Dan saya pun harus melakukan sederetan tes untuk mengetahui apakah saya juga terkena COVID-19. Saya melakukan swab PCR, CT scan paru, cek darah dan semua. Dan semuanya bagus. Dan itu saya lakukan dalam 2 minggu. Juga saya melakukan CT scan lagi beberapa kali. Semuanya juga bagus. Tetapi secara fisik
saya merasa badan saya lebih kurang sehat dibandingkan anak saya. Saya merasa ini flu berat. Saya merasa hidung saya mampet, tetapi tidak keluar ingus, hanya mampet, tidak pusing, tidak demam. Dan saya juga sudah mengalami hilang penciuman, tetapi saya berpikir ini flu yang sangat berat, jadi saya tidak terlalu khawatir, tetapi memang badan kurang enak aja seperti itu. Tetapi diperiksa tuh negatif semua dan bagus. Sampailah pada tanggal 29, dari pagi itu suhu tubuh saya sudah agak demam. Kemudian sampailah di malam hari saya mengalami hipotermia. Suhu tubuh saya 3 sampai 35. 35,5 sampai 35, sungguh dingin. Dan jujur saya takut, saya bingung. Kenapa? Karena kami cuma berduaan. Anak saya tidur di kamarnya dan sedang isolasi mandiri. Saya tidak berani panggil anak saya karena saya takut tertular COVID. Hanya ada 3 kata yang saya katakan. Sepanjang malam saya tidak tidur, setiap 1 jam saya mengukur suhu tubuh saya. Yesus Bunda tolong, Yesus Bunda tolong. Hanya itu yang dapat saya katakan, dan sampai dengan pagi hari setelah misa pagi suhu tubuh saya naik melonjak menjadi 38,4 sampai dengan 39,3. Sungguh ajaib. Sungguh He is watching over us all the time. Jam 7 bel rumah berbunyi, saya bingung. Supir pacar anak saya datang. Saya bingung, Pak mau ngapain, saya tanya. Nggak tahu Bu, non suruh saya datang, mungkin ibu butuh saya. Saya merasa saya nggak butuh, saya nggak mau kemana-mana. Tetapi memang Tuhan sudah menyediakan sebelum kita tahu apa yang kita mau melakukan. Segera saya WA dokter saya melaporkan kondisi tubuh saya yang hipotermia malamnya dan begitu panas saat pagi ini. Dan dokter sekitar jam 9, jadi supir itu menunggu 2 jam. Dan saya juga baru tahu setelah dokter itu memberitahu, ternyata saya harus melakukan serangkaian tes lagi. CT scan paru, lab darah, kemudian swab kembali. Dan jujurnya saya harus pergi ke rumah sakit atau ke laboratorium. Ya mungkin buat teman-teman, apa sih istimewanya dengan seorang supir? Saya hidup puluhan tahun selalu kemana-mana dengan supir, dan saya itu tidak bisa mengendarai mobil. Dan saat ini supir saya juga tidak ada. Kalau saya pergi dengan naik taksi atau Grab pada pandemik ini, jujur saya juga takut. Jadi buat saya ini luar biasa. Dan selama proses saya sakit pun, supir itu selalu siap bila saya membutuhkan. Ya, saya sungguh mengamini apa yang tertulis pada Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Sungguh-sungguh ayat ini tepat sekali. Dan juga pada Mazmur 139 ayat 2 dan 4. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ya teman-teman, ayat ini menguatkan perjalanan saya dalam menghadapi penyakit COVID yang pada akhirnya saya derita. Hasil pengecekan keluar baru darah dan CT scan pada tanggal 31. CT scan toraks saya bagus, tetapi memang hasil darah saya kurang bagus, di mana menunjukkan ada infeksi yang cukup tinggi, kemudian pembengkakan jantung yang memang karena memang saya ada pembengkakan jantung sebelumnya, dan juga HB saya drop ke 7,9. Memang saya penderita thalassemia minor, tetapi memang ini sungguh-sungguh drop buat saya dalam kondisi ini. Dokter meminta saya masuk rumah sakit karena takut sekali komplikasi. Saya tetap belum mau masuk rumah sakit karena saya merasa saya tidak COVID, ngapain saya masuk rumah sakit. Akhirnya kita berdiskusi sama dokter, intinya dokter mengatakan oke, tunggu pada swab. Tapi dokter begitu takut, sampai dengan dokter itu yang sedang cuti meminta teman dokternya membelikan obat dan mengirimkan obat itu lewat Gojek ke rumah saya. Saya sampai kaget, ini luar biasa sekali. Bukan karena saya kenal dengan dokternya, tetapi saya percaya Tuhan menuntaskan. Sungguh-sungguh Tuhan menyertai.
He is watching over us all over the time. Dia tahu dan dia menuntaskan lewat dokter ini. Itu yang saya alami. Dan saya juga baru tahu bahwa mencari rumah sakit pada saat ini sulit. Jujurnya saya jarang mau mendengarkan di televisi berita-berita mengenai COVID dan di WA mengenai COVID, karena terus terang saya bingung yang mana yang benar. Terlalu banyak berita hoax ya yang membingungkan. Nah, saya bertanya kepada seorang teman dari satu komunitas dan kebetulan seorang dokter yang mengatakan saat ini sangat sulit mendapatkan rumah sakit. Kalau dokter sudah menyuruh kamu masuk rumah sakit, lakukanlah. Sehingga saya segera mengatakan kepada dokter, oke, tanggal 2 saya masuk rumah sakit. Dan sekali lagi Tuhan menyediakan. Saya masuk rumah sakit dengan begitu mudah, saya tidak daftar, tidak apa, saya hanya mengirimkan KTP saya. Pada saat saya mengatakan kepada dokter saya mau masuk rumah sakit, saya berdoa pada Tuhan, saya mau nurut. Apapun juga, saya sudah pasrah. Saya tidak lagi berdoa mau pilih kamar berapa, apakah bangsal, apakah kamar seorang, VIP. Saya udah gak pusing. Apapun juga yang Tuhan tempatkan, saya akan terima dengan baik. Saya juga tidak lagi berdoa, Tuhan tolong ya, saya maunya di rumah sakit cepat aja. Saya tidak berdoa itu. Saya hanya berdoa, Tuhan, saya diizinkan masuk rumah sakit, pasti ada maksud yang indah. Saya tidak tahu apa, dan saya total berserah padamu, dan saya percaya saya keluar akan sehat. Itu aja yang saya doakan. Dan memang luar biasa, saya bingung di rumah sakit ngapain ya, rumah sakit khusus COVID begitu kan. Saya teringat bahwa saya punya seorang pastor yang selama ini membimbing saya selama 10 tahun bersama suami saya untuk retret silentium di Girisonta setiap tahun. Saya menghubungi dan puji Tuhan tidak ada yang kebetulan. Romo ini bersedia mendampingi retret saya dan kami mulai retret tanggal 4 sampai tanggal 8 pada saat di rumah sakit. Tuhan mengizinkan saya untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, berkomunikasi, merefleksikan kehidupan saya di rumah sakit. Puji Tuhan, sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Ya, kita berlanjut terus. Ternyata HB saya makin drop ya. Walau sudah di rumah sakit, HB saya makin drop ke 7,4 dan dokter ingin melakukan transfusi. Terus terang saya traumatik karena 15 tahun yang lalu saya pernah ditransfusi dan saya mengalami hipotermia yang sangat buruk. Dan saya berdiskusi sama dokter mengenai ketakutan dan kegalauan hati saya ini. Pada akhirnya dokter mengatakan oke, kita lihat dulu apakah kadar oksigen, kadar CO2, kadar pH dalam darah saya baik. Jika itu baik, kita bisa tunda melakukan transfusinya. Pengambilan darah untuk mengetahui ketiga hal itu tidak melalui pembuluh darah vena seperti biasanya kita memeriksakan diri mengambil darah di lab ataupun untuk diinfus, tetapi harus lewat pembuluh darah arteri. Dan hal ini mengingatkan saya pada proses saya mendampingi suami. Bila suami saya ingin mendapatkan proses pengambilan darah ini, selalu saja suami saya hampir pingsan. Dan minggu lalu anak saya juga mengecek yang sama dan dia juga hampir pingsan karena cukup sakit ya. Saya takut, sebenarnya saya takut, saya bingung ya. Nah, satu hari itu suster-suster sibuk ya, karena kita tahu di rumah sakit COVID itu mereka pakai APD seperti itu. Sampailah sudah malam, sekali lagi teman-teman, wow, He's watching over me, over us, menyertai. Terjadi pergantian shift perawat. Perawat yang malam adalah laki-laki yang selama ini perawat ini selalu bertugas di bangsal ICU. Malam itu adalah malam pertama, hari pertama dia bekerja di bangsal umum. Apa artinya ini? Karena di bangsal ICU dia sudah sangat setiap hari melakukan pengambilan darah lewat arteri untuk banyak pasien di ICU. Jadi sudah terbiasa, berbeda dengan perawat-perawat lain yang di bangsal biasa yang jarang melakukan ini. Dan puji Tuhan tidak sakit. Apakah kebetulan? Tidak. Tuhan mengetahui kegalauan saya. Dan Tuhan mengirimkan seorang perawat yang sudah sangat ahli untuk melakukan ini. Allah menyertai kita. Saya juga sangat terharu. Saudara saya
dengan inisiatifnya mengadakan misa khusus untuk saya, hanya untuk teman-teman dekat, karena dia tahu bahwa saya merindukan misa khusus ini. Saya sungguh terharu karena buat saya Ekaristi walaupun virtual benar-benar menguatkan perjalanan hidup saya. Terima kasih. Apakah kebetulan? Tidak. Tuhan mengetahui kerinduan terdalam dalam hati saya. Pada tanggal 9 Januari, di mana tangan kanan dan kiri saya sudah bengkak karena jarum infus dan karena pembuluh darah saya juga kecil, malam itu saya sedang dimasukkan obat antibiotik lewat infus. Tiba-tiba air obat itu keluar dari tangan saya karena sudah tidak bisa, tubuh saya, pembuluh darah saya sudah tidak bisa menerima lagi. Ya, singkat cerita itu dibereskan dan suster mencoba mencari pembuluh darah lain. Tidak cukup 1 suster, sampai 3 suster mencari, dimulai dari tangan kanan kiri sampai kepada pergelangan kaki kiri, pergelangan kaki kanan. Tidak bisa lagi. Saya sudah pasrah. Saya bilang, sudahlah suster, saya sudah lelah dan sakit. Saya sudah tidak sanggup lagi ditusuk-tusuk. Saya sudah pasrah, besok aja kita diskusi sama dokter mau seperti apa. Ini sudah malam sekali dan saya ingin tidur. Saya sudah pasrah dan saya tidur malam itu. Keesokan harinya tanggal 10, puji Tuhan, hasil swab saya tanggal 8 keluar dan saya negatif. Ini sungguh-sungguh He is watching over me, ya. Tuhan lebih tahu bahwa saya itu sudah negatif. Jadi ya nggak perlu lagi dikasih obat-obatan. Sehingga semalam itu pembuluh darah saya sudah menolak. Tidak ada yang kebetulan. Luar biasa. Ya, saya bersyukur sekali saat ini saya dan anak saya sudah sembuh, sudah negatif dari COVID. Saya dideteksi tanggal 31, hasil keluar 1 Januari, dan tanggal 8, di sekitar 8 hari COVID saya sembuh dari positif dan negatif. Cukup cepat, itu hanya karena kebesaran Tuhan. Hasil yang saya pelajari dari semua ini yang saya alami, ya, saya merasa kalau secara medis, bila teman-teman atau ada sahabat yang terkena COVID-19, nggak perlu panik, tenang dulu. Percayalah, Allah akan menyertai kita. Dengan ketenangan membuat imun diri kita juga semakin kuat. Dan tolong teman-teman, berobatlah ke dokter. Jangan percaya berita-berita WA. Karena obat yang diminum oleh seseorang atau yang diminum oleh saya cocok untuk tubuh saya, belum tentu cocok untuk tubuh anak saya atau tubuh para sahabat. Tolong jangan broadcast masalah obat-obatan, karena setiap obat itu berbeda. Carilah dokter, berobatlah yang benar, ya. Itu benar-benar saya alami. Kemudian saya juga merasa janganlah mengeluh kalau kita di rumah sakit, terutama rumah sakit COVID, ya agak berbeda dengan rumah sakit umum. Kita tidak punya piring atau gelas minum sendiri seperti di rumah sakit, atau bahkan sandal rumah sakit. Tidak ada, karena para perawat pun menjaga diri. Makanan kita semua lunchbox yang langsung dibuang. Gelas yang dipakai adalah gelas kertas yang langsung dibuang. Tolonglah, kasihan para perawat itu yang sudah berkorban untuk kita 8 jam tidak makan, tidak minum, tidak pipis untuk menolong kita. Kalau kita bisa melakukan sendiri, ringankanlah pekerjaan para perawat itu. Sungguh kita harus bersyukur atas perawat dan dokter yang merawat kita. Kemudian secara spiritual saya merasakan dalam hal yang saya alami ini, saya belajar berdamai dengan diri sendiri dan mengucap syukur selalu. Apapun juga yang kita alami, karena saya percaya semua itu ada rencana Tuhan untuk kita selama kita mampu mensyukuri. Dan yang saya juga terus diingatkan, wow, He is watching over us. Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita apapun kondisi terburuk yang kita alami, ya. Dan saya juga merasa bersyukur saya menjadi seorang Katolik, karena Ekaristi, mujizat Ekaristi walaupun virtual masih terjadi. Saya yakin
proses penyembuhan saya begitu cepat dan mengalami kemudahan-kemudahan yang luar biasa karena doa orang banyak, karena mujizat Ekaristi masih terjadi. Itu luar biasa. Dan juga saya belajar pelajaran yang paling mahal buat saya yang saya rasakan, saya bisa tidur sendiri sekarang. Ya mungkin buat teman-teman bingung, tetapi buat sahabat baik saya pada tahu semua, saya sangat takut tidur sendiri sudah sejak lama. Dengan meninggalnya suami saya, selama 2 tahun ini saya tidur ditemani anak saya. Ya, anak saya akan segera menikah. Tuhan mengajarkan ya kamu harus bisa tidur sendiri. Dan di rumah sakit COVID itu benar-benar sendiri. Ya, dan saya ada rasa damai dan tenang, tidak ada ketakutan sama sekali. Dan saat ini pun saya masih tetap melakukan protokol, saya isolasi mandiri sampai swab kedua saya lakukan. Saya tidur sendiri dengan tenang, puji Tuhan. Satu hal yang saya takuti selama ini sudah terpecahkan. Dan saya juga belajar dalam masa saya berada di rumah sakit 10 hari dan sekarang isolasi mandiri, teruslah berbuat baik. Karena Tuhan tuh sudah berbuat baik lebih dulu buat kita. Selagi masih diberikan nafas kehidupan, apa sih yang kita bisa lakukan dalam masa sakit ini atau masa kita tidak enak? Masih banyak yang kita bisa kerjakan. Minimal kita bisa mendoakan orang lain. Ya, kita bisa WA memberikan kata-kata penguatan. Janganlah kita bergelut dengan diri kita yang sedang mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Ya, Tuhan sudah lebih dulu mati buat kita. Itu yang saya pelajari. Semoga dengan sharing saya ini teman-teman bisa merasakan kehadiran Allah yang menyertai langkah hidup kita setiap saat. Terima kasih.